Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita kembali membahas mengenai filsafat kehidupan. Kita akan belajar dari Socrates mengenai kehormatan, reputasi, kebijaksanaan, dan kebenaran. Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Aristiono Nugroho, lektor kepala atau asosiat profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Saya menyukai filsafat kehidupan karena saya pikir itu bisa menjadi bekal buat kita untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari dengan memilih sisi positif dari pandangan-pandangan para filsuf yang kira-kira relevan dengan hal-hal yang kita hadapi sehari-hari. Kita bahas mengenai filsafat. Jadi filsafat itu adalah suatu konsep berpikir yang menurut terminologinya adalah berpikir radikal atau berpikir mendalam. Tetapi kemudian kalau kita bahas mengenai istilahnya, filsafat itu istilahnya adalah filosofia. Jadi kata filsafat dalam bahasa Indonesia sebetulnya awalnya adalah istilah yang kemudian disebut sebagai filosofia. Filosofia itu terdiri dari dua kata, yaitu philia, cinta, dan sophia, kebijaksanaan. Ketika kita bicara tentang filsafat kehidupan, kita berusaha agar bisa mengambil manfaat dari filsafat dan kita mencoba untuk tidak terlalu trauma, tidak terlalu khawatir, tidak terlalu takut dengan istilah filsafat, karena selama ini kan orang menganggap filsafat itu sebagai sesuatu yang berat. Maka kita coba mengeliminir sisi beratnya itu dan kita coba mengambil sisi positifnya dengan menggunakan istilah filsafat kehidupan. Filsafat kehidupan akan memanfaatkan filsafat, terutama pandangan para filsuf, untuk memahami kehidupan agar dapat menyikapi kehidupan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, pada kesempatan ini kita akan belajar dari Socrates. Dalam hal ini kita akan belajar mengenai kehormatan, reputasi, kebijaksanaan, dan kebenaran. Socrates adalah filsuf dari Yunani yang hidup pada tahun 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Socrates adalah guru dari Plato, dan Plato juga adalah guru dari Aristoteles, sehingga kemudian kita sering mengetahui bahwa filsafat Yunani itu memang diwarnai oleh pemikiran tiga orang filsufnya, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah guru dari Plato dan Plato adalah guru dari Aristoteles. Kemudian ada hal yang unik dari tiga orang filsuf ini. Socrates punya pandangan bahwa segala sesuatu bisa dipertanyakan. Plato punya pandangan bahwa segala sesuatu ada teorinya. Dan Aristoteles punya pandangan bahwa segala sesuatu ada manfaatnya. Jadi dari tiga orang ini kita mengerti tentang konsep bertanya, konsep teori, dan konsep manfaat. Tetapi pada kesempatan hari ini kita akan bahas salah satu pandangan atau pendapat dari Socrates yang kemudian dari situ kita akan coba dalami lebih jauh. Socrates mengatakan, "Why do you care so much about honor and reputation and so little about wisdom and truth? Are you not ashamed of this?" Saya ulangi, Socrates mengatakan, "Why do you care so much about honor and reputation and so little about wisdom and truth? Are you not ashamed of this?" Yang kalau kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mengapa Anda begitu peduli tentang kehormatan dan reputasi, tetapi begitu sedikit tentang kebijaksanaan dan kebenaran? Apakah Anda tidak malu dengan hal ini? Ketika kita memahami atau mencoba memahami pandangan Socrates ini, tentu kita mengerti bahwa Socrates sedang menasihati kita untuk tidak mengabaikan kebijaksanaan dan kebenaran. Bagi Socrates, bila kita mengabaikan kebijaksanaan dan kebenaran, maka itu akan sangat memalukan. Memang Socrates menggunakan kata-kata yang cukup pedas atau cukup kritis ketika ia mengatakan
Mengapa Anda begitu peduli tentang kehormatan dan reputasi, tetapi begitu sedikit tentang kebijaksanaan dan kebenaran? Tetapi kemudian kita mengerti bahwa maksud Sokrates bukanlah meremehkan kehormatan dan reputasi, melainkan Sokrates ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan juga kebijaksanaan dan kebenaran. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan coba pahami 4 hal, yaitu kehormatan, reputasi, kebijaksanaan, dan kebenaran. Kehormatan atau honor, reputasi atau reputation, kebijaksanaan atau wisdom, dan kebenaran atau truth. Itu 4 hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kita mulai. Kita coba bahas mengenai kehormatan atau honor. Kehormatan adalah kemuliaan atau penghargaan tinggi atau besar yang diberikan orang lain kepada seseorang. Saya ulangi, kehormatan atau honor adalah kemuliaan atau penghargaan tinggi atau besar yang diberikan orang lain kepada seseorang. Kehormatan memiliki unsur sebagai berikut. Pertama, di dalam kehormatan ada glory atau kemuliaan, yaitu kekaguman yang Anda peroleh dari orang lain karena Anda melakukan sesuatu yang mengesankan. Kemudian di dalam kehormatan juga ada integrity, adalah ketaatan pada prinsip-prinsip, prinsipal, yaitu prinsip-prinsip moralitas, morality, dan kejujuran. Oleh sebab itu kemudian kita mengerti bahwa di dalam kehormatan ada prinsipal, yaitu keyakinan yang Anda miliki tentang perilaku yang mempengaruhi perilaku Anda. Di dalam kehormatan ada morality, yaitu keyakinan tentang perilaku yang benar dan dapat diterima oleh masyarakat. Di dalam kehormatan ada honesty, yaitu hal-hal yang terkait dengan ketulusan dan keadilan. Honesty itu sama dengan kejujuran, ya. Jadi morality, moralitas. Jadi di dalam kehormatan ada glory, ada integrity, ada principle, ada morality, dan ada honesty. Oleh sebab itu kita perlu memperhatikan kehormatan, tetapi kemudian seperti yang disampaikan tadi di dalam pernyataan Sokrates, kita tidak boleh mengabaikan kebijaksanaan dan kebenaran. Kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang kita bicara tentang reputasi atau reputation. Reputasi adalah pendapat orang lain tentang kualitas, kapasitas, dan kapabilitas Anda. Atau kalau kita ingin buat sebuah pertanyaan, reputasi itu adalah informasi tentang Anda. Atau kalau itu misalnya reputasi saya berarti bicara tentang informasi tentang saya. Siapa saya? Maka itu reputasi. Saya ulangi, reputasi adalah pendapat orang lain tentang kualitas, kapasitas, dan kapabilitas Anda. Reputasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1, di dalam reputasi ada name, ada nama. Nama adalah kata atau istilah yang dengannya seseorang atau sesuatu dikenali secara khas atau unik. Misalnya kalau menyebut nama Panji Pragiwaksono, maka kita langsung tahu bahwa beliau adalah seorang stand-up comedian yang sukses. Kemudian apabila disebut nama-nama tertentu, maka kita langsung tahu siapa tokoh yang kita sebut namanya tersebut. Atau kalau kita menyebut benda, maka kita langsung tahu tentang karakteristik atau ciri benda-benda tersebut. Dan itu semua unik. Kemudian di dalam reputasi ada standing atau kedudukan, adalah posisi hukum dan sosial seseorang dalam suatu isu tertentu. Jadi di dalam reputasi ada kedudukan atau ada standing, yaitu posisi hukum dan sosial seseorang dalam suatu isu tertentu. Di dalam reputasi juga ada kredit, yaitu pujian atau persetujuan yang diterima seseorang karena yang bersangkutan dipandang berfungsi sebagai sumber pengaruh yang baik bagi orang lain dan masyarakat di sekitarnya. Di dalam reputasi ada karakter, yaitu kombinasi sifat dan kualitas yang menjadi ciri seseorang. Di dalam reputasi ada rekognisi atau recognition atau pengakuan, yaitu tindakan mengakui fakta-fakta yang menyangkut seseorang. Di dalam reputasi juga ada personality atau kepribadian,
yaitu keseluruhan ciri perilaku dan mental seseorang yang dengannya seseorang dipandang unik. Jadi, di dalam reputasi ada nama, ada kedudukan, ada kredit, tujuan atau persetujuan, ada karakter, ada pengakuan, dan ada kepribadian. Mari kita lanjutkan. Jadi tadi Sokrates mengatakan bahwa mengapa Anda begitu peduli tentang kehormatan dan reputasi, tetapi begitu sedikit tentang kebijaksanaan dan kebenaran. Tadi kita sudah bahas tentang kehormatan dan kita sudah bahas tentang reputasi, dan saya pikir tidak ada salahnya kita peduli dengan kehormatan dan reputasi, tetapi tentu sesuai dengan nasihat Sokrates, kita jangan mengabaikan kebijaksanaan dan kebenaran. Sekarang kita masuk ke kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau wisdom adalah kemampuan atau hasil dari suatu kemampuan berpikir dan bertindak dengan memanfaatkan nalar, sense, pembelajaran, learning, pengetahuan atau knowledge, pengalaman atau experience, pemahaman, understanding, dan wawasan atau insight. Oleh karena itu, kebijaksanaan atau wisdom memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, di dalam kebijaksanaan ada nalar, ada sense, yaitu ketika pikiran menerima informasi serta memprosesnya sebagai dasar pengambilan keputusan. Di dalam kebijaksanaan atau wisdom ada pembelajaran atau learning, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari hasil belajar. Di dalam kebijaksanaan ada pengetahuan atau knowledge, yaitu fakta yang berhasil diketahui seseorang. Di dalam kebijaksanaan itu ada pengalaman atau experience, yaitu partisipasi atau pengamatan pribadi seseorang secara langsung. Di dalam kebijaksanaan ada pemahaman atau understanding, yaitu kemampuan untuk menginterpretasi dan menilai sesuatu agar yang bersangkutan dapat membuat keputusan. Di dalam kebijaksanaan juga ada wawasan atau insight, yaitu kemampuan seseorang dalam melihat dengan jelas suatu isu tertentu. Jadi itulah kebijaksanaan. Di dalam kebijaksanaan ada nalar, ada pembelajaran, ada pengetahuan, ada pengalaman, ada pemahaman, dan ada wawasan. Dan orang seringkali kemudian memahami bahwa kebijaksanaan itu adalah hal-hal yang diputuskan, yang keputusannya itu bersifat bijaksana. Bijaksana itu artinya adil, bisa mensejahterakan orang lain, dan mampu membangun harmoni sosial. Sekarang kita lanjutkan mengenai kebenaran. Karena tadi nasihatnya Sokrates adalah, mengapa Anda begitu peduli tentang kehormatan dan reputasi, tetapi begitu sedikit tentang kebijaksanaan dan kebenaran? Apakah Anda tidak malu dengan hal ini? Tentu kemudian kita memahami pandangan Sokrates ini bukan dengan menganggap negatif kehormatan dan reputasi, tetapi dengan memahami pandangan Sokrates ini kita kemudian beranggapan bahwa selain peduli terhadap kehormatan dan reputasi, juga kita harus peduli terhadap kebijaksanaan dan kebenaran. Kehormatan dan reputasi kita harus kita arahkan untuk memperjuangkan kebijaksanaan dan kebenaran. Sekarang kita masuk ke kebenaran atau truth. Kebenaran adalah kualitas yang terkait dengan realitas atau reality, fakta atau fact, aktualitas atau actuality, kemudian akurasi dan kebajikan. Saya ulangi, kebenaran adalah kualitas yang terkait dengan realitas, reality, fakta atau fact, aktualitas atau actuality, akurasi atau akurasi, dan kebajikan atau virtue. Dengan demikian, maka di dalam kebenaran atau truth ada unsur-unsur sebagai berikut. Di dalam kebenaran ada reality atau realitas, yaitu keadaan sesuatu yang sebagaimana adanya, yang boleh jadi tidak seperti yang diharapkan seseorang, tetapi itu adalah realitas. Di dalam kebenaran ada fakta, ada fact, adalah suatu peristiwa atau hal yang diketahui telah terjadi dan dapat diverifikasi. Di dalam kebenaran ada actuality, ada aktualitas, yaitu kondisi yang nyata atas keberadaan sesuatu. Di dalam kebenaran ada akurasi, yaitu kondisi adanya ketepatan pada sesuatu.
Di dalam kebenaran ada virtue, ada kebajikan, yaitu kualitas atau praktek tentang atau yang memperlihatkan keunggulan moral seseorang. Jadi saya ulangi, di dalam kebenaran ada realitas, ada fakta, ada aktualitas, ada akurasi, dan ada kebajikan. Itulah unsur-unsur yang harus ada di dalam kebenaran. Dengan demikian kita menjadi semakin paham pandangan Sokrates yang mengatakan mengapa Anda begitu peduli tentang kehormatan dan reputasi, tetapi begitu sedikit tentang kebijaksanaan dan kebenaran. Apakah Anda tidak malu dengan hal ini? Dan kemudian kita memaknai, kita memahami kembali, atau kita mereinterpretasi pandangan Sokrates ini dengan mengatakan bahwa selain peduli kepada kehormatan dan reputasi, maka kita harus peduli pula kepada kebijaksanaan dan kebenaran. Atau kehormatan dan reputasi kita harus kita gunakan untuk memperjuangkan kebijaksanaan dan kebenaran. Saya pikir demikian, sahabat-sahabat sekalian, bahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita berkenan untuk memanfaatkan kehormatan dan kita berkenan memanfaatkan kehormatan dan reputasi kita untuk memperjuangkan kebijaksanaan dan kebenaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua ikhtiar kita untuk memperjuangkan kebijaksanaan dan kebenaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.